Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber cinta kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau amat mengasihi kami, sehingga Engkau mengutus Putramu yang terkasih datang ke dunia untuk menunjukkan cintamu kepada kami. Ia telah hidup, sengsara, bahkan mati di kayu salib untuk keselamatan kami. Bapa yang Maha Baik, semoga kami sadar akan cintamu yang begitu besar ini, sehingga dari hari ke hari kami mau mendengarkan Dikau, mau melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Ya Bapa, bersabdalah kepada kami siap mendengarkannya. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan pertama. Dengarkanlah hai orang Israel, kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Pembacaan dari kitab Ulangan pasal 6 ayat 2 sampai dengan 6. Sekali peristiwa, Musa berkata kepada bangsanya, seumur hidup hendaknya engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu, serta berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu. Dan supaya lanjut umurmu, dengarlah hai orang Israel, lakukanlah ketetapan dan perintah itu dengan setia, supaya baiklah keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Demikianlah sabda Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Aku mengasihi Engkau, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Ya Tuhan, kekuatanku, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, dan mulialah Allah penyelamatku. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Ya Tuhan, bukit batuku, terpujilah Tuhan seruku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan.
hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Kubu pertahanan dan penyelamatku, maka aku pun selamat dari musuhku. Ia menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya. Aku mengasihi Tuhan, Dia sumber kekuatan. Hidupku kan menjadi aman dalam lindungannya. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani bab 7 ayat 23 sampai dengan 28. Saudara-saudara, dalam jumlah yang besar kaum Lewi telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat imam. Tetapi Yesus tetap selama-lamanya. Maka imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, Yesus sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang demi Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup lestari untuk menjadi pengantaran mereka. Imam agung seperti inilah yang kita perlukan, yakni saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah terpisah dari orang-orang berdosa dan tinggikan mengatasi segala langit, yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Hai, itu sudah dilakukan Yesus satu kali untuk selama-lamanya, yakni ketika Ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai kurban. Hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam agung. Tetapi sesudah hukum Taurat itu diucapkanlah sumpah yang menetapkan anak yang sudah sempurna sampai selama-lamanya menjadi imam agung. Demikianlah sabda Tuhan. Alleluia, alleluia, alleluia. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang paling utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi,
dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Allah itu esa dan tidak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksana jawab orang itu. Maka Ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita mendengar perintah Tuhan yang paling utama dan terutama, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Dikatakan bahwa kita mesti mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Ini artinya kita mesti sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati kita. Karena sering kita hanya mengasihi Tuhan dengan kata-kata, tetapi hati kita beda dengan kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya kita katakan, "Saya mengasihi Tuhan." Dengan kata-kata demikian, tetapi karena tidak lahir dari hati, maka apa yang saya katakan tidak sesuai dengan hati saya. Kemudian mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa. Kita mesti sadar bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, sehingga kita mesti mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita. Kemudian kita juga mesti mengasihi Tuhan dengan akal budi, dengan rasio kita. Mesti kita wujudkan itu secara tulus kepada Tuhan. Dan yang terakhir yaitu kita mesti mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan kita. Sadarlah bahwa kita kuat sampai saat ini karena Allah lah yang memberi kekuatan kepada kita. Maka arahkanlah seluruh kekuatanmu untuk mengasihi Tuhan. Atau boleh dikata, selagi Anda dan saya masih kuat sampai saat ini, masih bernafas sampai saat ini, hendaklah kita wujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan seluruh kekuatan kita. Jika kita mampu melakukan semuanya itu, maka sesungguhnya kasih kita sudah lengkap kepada Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan akal budi kita, dan dengan seluruh kekuatan kita kepada Allah. Kemudian yang kedua yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Untuk
mengasihi sesama seperti diri kita sendiri, baiklah kita mengasihi lebih dahulu diri kita. Mengasihi diri kita lebih dahulu, misalnya kita mesti makan secara teratur supaya kita sehat. Kita mesti tidur secara teratur supaya kita sehat. Kita mesti memberi hadiah kepada diri kita. Minta Tuhan memberi semangat baru kepada diri kita, sehingga diri kita ini sungguh-sungguh merasa bahwa memang kita mengasihi diri kita. Kalau kita sudah mampu mengasihi diri kita, maka tentu kita akan mampu juga mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri. Ingat, sesama itu adalah citra Allah, karena dia diciptakan oleh Tuhan sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Sehingga ketika kita mengasihi Tuhan, berarti kita juga bisa mengasihi sesama kita. Atau kalau kita mengasihi sesama, maka kita sedang menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, tetapi juga kepada diri kita sendiri. Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menjelaskan tentang mengasihi kepada Tuhan dan sesama, kita merasa bahwa hal ini mudah dilaksanakan, tetapi kenyataannya sulit. Maka mari kita minta kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus menambah cintanya kepada kita, supaya kita sadar bahwa Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Maka kita akan membalas kasih Tuhan itu dengan cara mengasihi Tuhan dengan hati kita, dengan jiwa kita, dengan akal budi kita, dengan kekuatan kita. Dan perintah yang kedua yaitu kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan harian kita, tentu kita telah mewujudkan kasih kepada Tuhan dan juga kasih kepada sesama. Maka mari kita tingkatkan itu di dalam kehidupan kita, sebagaimana yang terungkap di dalam cerita berikut ini. Ada seorang yang sudah lanjut usia. Dia katakan kepada sesamanya bahwa ia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah dengan hatinya, dengan jiwanya, dengan akal budinya, dan juga dengan kekuatannya. Dan hal itu ia sungguh-sungguh wujudkan di dalam kehidupan hariannya. Ia selalu membangun relasi dengan Tuhan. Ia mengungkapkan apa yang ia rasakan, ia pikirkan kepada Tuhan. Kemudian dia juga membiarkan dirinya supaya Tuhan berbicara kepadanya. Dan setelah ia bermenung, ia berusaha untuk mewujudkan sabda Tuhan itu di dalam kehidupannya dengan cara mengasihi sesama manusia seperti dirinya sendiri. Ia berusaha untuk bertanggung jawab atas tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepadanya. Ia juga berusaha untuk mengasihi orang-orang yang hidup bersamanya. Kemudian ia juga
mewujudkan cintanya kepada sesama dengan cara mengunjungi orang-orang sakit. Bersama orang sakit berdoa mohon kesembuhan dari Tuhan. Kemudian ia juga membagi apa yang ia punya. Pengetahuan, keterampilan, harta yang Tuhan titipkan kepadanya. Misalnya uang, pakaian, makanan, ia bagikan kepada orang lain. Karena ia mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Ia sadar bahwa sesungguhnya harta itu titipan Tuhan, sehingga ia mau bagikan itu. Justru ia tahu bahwa, atau ia yakin bahwa ketika ia mampu membalas kasih Tuhan dengan membagikan apa yang ia punya kepada sesama, ini merupakan salah satu cara ia memohon belas kasih Tuhan kepada dirinya, sehingga akhirnya kelak ketika ia kembali kepada Tuhan, ia memperoleh tempat di dalam kerajaan surga. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang Tuhan Yesus kasihi, Allah sudah lebih dahulu mengasihimu. Allah sudah lebih dahulu mengasihiku. Maka mari kita membalas kasih Tuhan dengan mengasihi sesama dan juga mengasihi Tuhan di dalam kehidupan harian kita. Semoga demikian. Marilah berdoa. Allah sumber cinta kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau amat mengasihi kami. Kami mohon kepadamu, curahkanlah cintamu di dalam hati dan pikiran kami, di dalam seluruh diri kami, agar kami mau membalas kasih-Mu itu dengan cara mengasihi Engkau dengan hati kami, dengan jiwa, dengan akal budi, dan dengan kekuatan kami. Juga mengasihi sesama seperti diri kami sendiri. Bapa yang maha baik, inilah doa kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak, Ibu, saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.